ini melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, padahal ada ya. Semua yang kita bahas ini ada di dalam Alkitab. Berarti yang setuju dulu Pak, setuju dulu berarti Tuhan di zaman Musa dengan Tuhan di perjanjian lama nggak sama Tuhannya, karena nggak konsisten mengharamkan babi, betul? Ya sama. Loh, tadi masalah cuci tangan nggak konsisten boleh, tapi masalah pengharaman babi nggak konsisten, gimana sih? Iya, nanti kita bahas itu Pak Ustadz. Ya saya bisa nanti memberikan penjelasan tentang itu ya. Karena hukum ya, semua hukum Taurat itu ya, baik hukum moral, hukum seremonial dan hukum sipil itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu telah digenapi. Berarti kan, tidak konsisten kan? Konsisten. Nanti saya berikan penjelasan di sini. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Wah, ini kan udah mulai menghindar ini karena saya mau bertanya. Gimana sih? Oh, enggak apa-apa, tanya saja. Saya siap kok ditanya. Enggak, yang penting akui dulu Tuhan di zaman Musa itu sudah menjelaskan secara detail. Tapi di zaman Yesus itu ternyata ada ayat yang dipahami Bapak ya, bukan dipahami semua orang, karena Kristen Advent pun tidak setuju. Berarti nggak konsisten, berarti karena dulu pengharamannya jelas, ternyata sekarang masalah cuci tangan dijadikan haram babi, berarti nggak konsisten berarti. Ya. Iya katanya. Baik, nanti saya tanggapi itu ya. Karena dari tadi Pak Ustadz terus yang bertanya sama saya ya, satu pun ya, hanya di awal tadi saya bertanya, sekarang giliran saya untuk bertanya ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tanya boleh Pak Ustadz ya? Boleh, aman. Ya boleh, ya. Aman. Ya baik, sama ini ya Pak Ustadz tuh sering mengatakan Kristen ini melakukan apa yang belum tertulis di dalam Alkitab. Ya, padahal ya kalau kita baca apa yang ada di hadis, ya bahkan itu dilakukan oleh nabi sendiri, ya nabi sendiri yang mengatakan, ya yang menyampaikan kepada umatnya, ya padahal itu tidak ada di Al-Quran diberitakan hal seperti itu atau ritual-ritual seperti itu. Ya, coba bacakan kita bacakan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz sendiri nanti yang akan memberikan penjelasan ya. Jadi saya hanya bertanya saja di sini. Ya, di Musnad Ahmad 5364. Di Musnad Ahmad 5364. Tar, Musnad Ahmad 5364. Ya, 64. Oke, tentang apa itu, Pak? Iya, saya bacakan di sini ya. Terjemahannya aja saya baca ya. Oke. Ya. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, di sini Nabi yang bersabda ya. Nabi yang menyatakan bahwa mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz di sini, tahu dari mana Nabi Muhammad di situ bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana perintah Tuhan kepadanya? Silakan Pak Ustadz. Loh, ini pertanyaannya kurang tepat ini. Gini Pak. Saya jelaskan ya. Bapak buka di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Coba buka, Pak. Oke, Ali Imran. 31. Oke, Ali Imran 31. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ya. Baca terjemahannya Katakanlah langsung. Muhammad. Ya, katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi silakan Pak Ustadz. Jadi begini Pak, di dalam agama Islam itu berbeda dengan teman-teman Kristen. Jadi Allah sudah memberikan otoritas di dalam Al-Quran. Itu bukan cuma sekali Pak ya, berkali-kali. Allah sudah memberikan otoritas
kalau kalian pengen diampuni dosanya, kalau kalian pengen mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala apapun, dalam hal apapun. Jadi Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad misalnya, kita niru Nabi Muhammad. Itu namanya sunnah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu namanya sunnah, Pak. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, pernah diucapkan dan pernah disetujui. Makanya Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Antiya hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu batu, kamu gak bikin saya bahaya, gak bikin saya bermanfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku nggak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Berarti ketentuan kita mengikuti Nabi Muhammad saja itu sudah ada verifikasinya dari Allah. Gitu, Allah yang bilang, Pak, ikuti Muhammad, dosamu akan diampuni. Begitu. Sudah? Ya, baik, saya tanggapi Pak Ustadz ya. Ya, pertanyaan saya tadi, ya, boleh saya tanggapi kan? Boleh, Pak. Boleh, silahkan. Boleh, ya, ya. Pertanyaan saya tadi, ya, di mana karena ini adalah hal yang terbesar dan yang sangat penting ya, karena ini tentang pengampunan dosa ini. Ya, pertanyaan saya tadi sebenarnya, di mana perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa ketika mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Akan tetapi Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan data itu. Oke, sampai sekarang tidak ada. Oke ya. Sekarang ada tadi di pernyataan Pak Ustadz bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi itu apapun, maka itu yang diikuti oleh saudara-saudara Muslim. Oke, saya setuju itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana sekarang, ya, ketika ya Rasulullah menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Oke. Apakah bisa diikuti semua umat Islam di seluruh dunia saat ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sekarang? Itu pertanyaan satu. Ada satu lagi nanti. Jawab dulu itu. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya Pak Depi ini belum paham ya. Padahal saya sudah menggunakan bahasa yang simple. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dapat otoritas, Pak, di dalam Quran. Jadi kalau mengikuti beliau, itu kita diampuni dosanya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada, Pak, ada ayat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat menghapus dosa. Jadi bukan hanya rukun Yamani, bukan hanya rukun Aswad, bukan hanya sholat, tapi sodakoh dan apapun kebaikan yang kita meniru Nabi Muhammad itu dapat menghapus dosa kita. Jadi konteksnya itu mengikuti Nabi Muhammadnya, bukan rukun Aswadnya, bukan rukun Yamaninya, bukan sholatnya, tapi mengikuti Nabi Muhammadnya itu yang menjadi tolak ukur. Gitu loh. Karena Nabi Muhammad sudah dapat jatah oleh Allah. Ikuti nih putusan Nabi Muhammad, namanya kalau kamu ikut ini, dosamu diampuni. Kan gitu kan? Kan sudah jelas itu sebenarnya. Nah, kemudian makanya saya mengatakan pertanyaan Bapak salah di awal. Yang kedua, menikahi Sayyidah Aisyah. Ini namanya logical fallacy, Pak. Kan Bapak seolah-olah pengen begini kan. Menikahi anak di bawah umur kan zaman sekarang nggak etis. Nah, begini Pak. Nabi Muhammad SAW itu hidup 1400 tahun yang lalu. Ya, otomatis aturan di zaman itu dengan aturan di zaman sekarang itu jauh berbeda. Saya bisa menunjukkan Maria dengan Yusuf menikah itu umurnya 90 tahun dengan 12 tahun. Maria ibunya Yesus dengan Yusuf ayah bukan biologisnya tapi ya ayah yang didatangkan itu menikah antara umur 90 dengan 12 tahun. Apakah saat itu aneh? Ya enggak. Aturan dulu dengan sekarang beda, Pak. Nah, kemudian begini, apakah menikahi seorang wanita misalnya ya dengan umur segitu itu diperbolehkan? Nah, di dalam hukum nikah syarat nikah itu satu, saksi. Dua adalah taik. Taik itu bagi suami adalah mampu membiayai
dan mampu memberi mahar ya, dan orang itu memang butuh karena takut jatuh terhadap perzinahan. Nah, seorang perempuan yang dinikahi itu minimal dia itu mampu untuk dikumpuli, maksudnya dijima. Jima itu kalau bahasa sekarang ya hubungan pasutri ya, mampu. Makanya Rasulullah akad menikah dengan Sayyidah Aisyah itu umur 6 tahun dan berkumpul ketika awal beliau haid. Wanita kalau sudah haid, Pak, kalau sudah haid berarti sel telur itu sudah mampu untuk menerima air mani, itu sudah mampu. Jadi wanita disebut dewasa ketika sudah menjelang masa haid, sudah terjadi haid. Sayyidah Aisyah berkumpul dengan Rasulullah itu bukan ketika anak kecil, tapi ketika sudah dewasa karena umurnya sudah 9 tahun. 9 tahun itu berarti dia sudah awal mula terjadi haid. Kalau sudah terjadi haid berarti sudah dikatakan dewasa. Itu dalam Islam. Dalam Islam wanita dewasa adalah wanita yang sudah haid. Minimal umurnya 9 tahun. Fakta, dokter zaman sekarang semuanya mengatakan wanita itu bisa haid dan bisa menerima sel telur dari laki-laki itu minimal umurnya 9 tahun. Itu sudah keluar darah. Apa yang disalahkan dari sini? Kita meniru bisa apa enggak? Ya bisa, Pak. Kita menikahi anak misalnya umur 9 tahun, sah apa tidak? Secara agama Islam sah, Pak. Sah. Karena itu sudah disebut wanita dewasa. Nah, di Kristen ada enggak minimal dewasa berapa tahun? Nggak ada seperti itu. Yang lengkap sampai sedetail-detailnya cuma Islam, Pak. Makanya Islam punya ilmu fikih. Kitab di belakang saya, ini kitab di belakang saya, ini kitab-kitab fikih dan kitab hadis yang menerangkan kapan wanita dikatakan balik, kapan wanita dikatakan dewasa, kapan wanita sudah bisa menerima sel telur dari laki-laki, itu lengkap. Di Bible ada nggak seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada kalau di dalam Kristen. Nggak ada. Begitu, Pak, ya. Oke, saya tanggapi Ustadz ya. Iya, silakan. Iya, baik. Kenapa saya bertanya demikian tadi Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bisa menjadi teladan, boleh diikuti. Padahal kalau kita berbicara dengan berjalannya zaman ini, itu apa yang dilakukan oleh Nabi di situ terlarang. Ya, di hukum Indonesia sekarang ini itu udah dilarang. Kalau ada yang menikah umur 9 tahun, ya saat ini siap-siap Anda masuk penjara gitu. Ya, siap-siap Anda dipanggil oleh polisi menjadi tersangka dan sampai menjadi menjadi narapidana ya. Oke, itu ya, itu dulu. Ya. Sekarang ya, Pak Ustadz tadi mengatakan ya ada di kitab suci kami ya, Yusuf umur 90 tahun dan Maria berumur 12 tahun. Saya nggak bilang kitab suci, tapi fakta sejarahnya. Fakta sejarah. Iya. Bukan dalam Alkitab. Bukan, nggak ada di Alkitab. Oke. Coba buktikan, Pak. Buktikan. Oke, kalau Maria nikah dengan Yusuf itu umur berapa? Coba buktikan. Fakta sejarahnya umur berapa mereka? belum saya baca sejarahnya itu, belum saya baca. Biar. Ya. Ya. Makanya jangan tajam belum saya baca saja, Pak. Fakta sejarahnya baca juga gitu loh. Sabar dulu ya. Kita di sini ya bukan membahas sejarah ya, akan tetapi yang kita bahas di sana kitab suci. Oke? Ya, jangan keluar dari kan tema dulu Pak Ustadz. itu benar-benar ya, terjadi, Pak. kalau kita sebentar Pak Ustadz. Ya, kalau kita membahas fakta sejarah, oke, nanti itu topik lain. Oke ya, topik lain itu. Ya, kapan bisa kita bahas Al-Quran itu? juga gak ada pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, gak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama gak ada itu. Cedir. Ya, tapi di hadis ada. Kita kan bahas kitab suci. Kalau kitab suci, hadis bukan kitab suci, Pak. Oke, Ayo. apakah sekarang hadis itu tidak kalian gunakan? Lah, hadis itu tafsir dari kitab suci, Pak. Kan kita bahas kitab sucinya. Ayo. Yang penting sekarang Pak Ustadz, apakah Loh, kok yang yang penting tertulis sih? di hadis Kok yang itu penting gitu? masih kalian pelihara, kalian lakukan, kalian patuhi sampai sekarang atau tidak? Nah, harus apple to apple, Pak. Kalau kitab suci ya kitab suci. Hadis bukan kitab suci, Pak. Sama-sama di Al-Quran nggak ada nikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, nggak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama nggak ada ini. Tapi di hadis kan ada. Lah, hadis kan bukan kitab suci, Pak.
Kita kan apple to apple Lalu kan, kalau Bible. lalu yang menjadi bandingannya pedoman, dengan Al-Quran. lalu Kalau yang mau menjadi hadis, pedoman, ya, oke, saya ikuti Pak Ustadz sekarang, oke, berarti yang kalian patuhi, yang kalian ituti dan kalian lakukan saat ini hanya yang ada di Al-Quran. bukan gitu. Saya pengen salah Pak ngomongnya. Wah, itulah Gini, dia makanya. Saya jelaskan. Hah. Gini, misalnya gini Pak, kalau harus apple to apple, jangan nggak adil Pak. Kalau bandingannya Bible, ya Al-Quran bandingannya, karena sama-sama dianggap kitab suci. Lah, hadis ini adalah syarhun, ya penjelas, maksudnya itu yang menerangkan isi Al-Quran. Kalau yang menerangkan isi Bible apa? Contohnya tafsir Matthew Henry, kemudian tafsir Yerusalem, baru banding nih dengan Al-Quran, dengan hadis, karena hadis adalah syarah dari Al-Quran, maksudnya menjelaskan isi Al-Quran. Maka sampean kalau mau membandingkan hadis, begini, kalau membandingkan hadis, misalnya seperti ini banding dengan hadis. Nih ya, nih, ini website dari ulama-ulamanya orang Kristen ya. Usia yang layak untuk menikah. Pada saat pernikahan mereka, Maria mungkin masih remaja dan Yusuf tidak jauh lebih tua. Menurut teks-teks rabbinik, orang tua didorong untuk melamar anak perempuan mereka sekitar usia 12 tahun. Ya, sekitar usia 12 tahun. Makanya prasasti abad pertama yang mencantumkan usia perempuan saat menikah umumnya menunjukkan 12 tahun. Maria di sini umur 12 tahun. Nah, ini bukan kata saya, ini kalau kita cek biblical, ini ya Biblical Archaeology Society. Nah, data tentang Maria umur 12 tahun dan Yusuf umur 90 tahun itu banyak datanya. Nah, ini baik. Oke Pak Ustadz, boleh saya tanggapi Pak Ustadz? Begitu loh, jadi jangan mentang-mentang. Boleh saya tanggapi Pak Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu ya. Nanti mentang-mentang hadis, loh hadis kan diyakini juga sama umat Islam. Nah, tapi kan para ulama, para bapak-bapak gereja kan juga diyakini oleh teman-teman Kristen. Tulisan-tulisan bapak gereja, kemudian penjelasan-penjelasan para profesor, doktor, arkeolog semua yang lain yang mendukung isi Alkitab kan juga dipercayai oleh teman-teman Kristen gitu loh. Ayo. Oke, saya tanggapi ya. Jangan dipotong-potong Pak Ustadz ya. Kita santai ya. Oke. Berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Pak Ustadz tadi, ya, di situ kan umur Bunda Maria 12 tahun. Oke ya, jelas di situ ya. Itu benar. Di umur 12 tahun itu Bunda Maria belum disetubuhi oleh Yusuf. Belum. Ya, sekalipun Bunda Maria di situ ada datanya. Hah? Datanya ada. Kalau 12 tahun itu belum disetubui, ada datanya. Ya, buktinya ketika ketika Yusuf bertunangan dengan gimana? Data ada nggak datanya? Ya ada dong. Mana datanya? Di Matius. Ya, di Matius. Oke, saya bacakan ya. Datanya. Ya. Iya. Oke, bentar. Sabar. Matius 20. Sorry ya. Iya. Matius pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25 ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Oke, dari apa? Dari umur 12 tahun belum disetujui. Dari ayat itu datanya mana? Sabar Pak Ustadz. Iya. Sabarlah, santailah. Kita santai di sini kan. Enggak, maksudnya biar gak kemana-mana lagi gitu loh. Iya, baik. Oke, kita baca di sini ya. Dari ayat 19, Matius pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Agak panjang sedikit ya. Oke, saya baca ya. Agak panjang ya. Gimana? Iya. Karena Yusuf suaminya, ini suami Maria ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ingat ya, ini poin pentingnya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi jelas di sini ketika Yusuf ya telah menikahi ya Bunda Maria di situ, pada saat dikandung Tuhan Yesus itu belum melakukan persetubuhan sampai Tuhan Yesus lahir. Oke, kalau saya mengikuti ya sejarah yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi, 12 tahunnya ya, mana? wah, ini Pak Ustadz ya begini ya, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz. Loh, ya kan mengatakan di Islam kan jelas dinikahi umur 6 Aduh. tahun, dikumpuli umur 9 tahun, kan jelas tuh. Itu sabar dulu Pak Ustadz, jangan motong-motong lah. Aduh, udah tadi ketika Pak Ustadz berbicara saya nggak motong, gimana sih? Ya, lanjut. Ya, oke ya. Nah, di sini sudah jelas. Oke, kalau saya mengikuti sekarang ya pernyataan dari Pak Ustadz bahwa ketika Yusuf menikahi Bunda Maria umur 12 tahun, oke, saya ikuti itu, nggak apa-apa. Tetapi ingat, di umur 12 tahun itu ketika Bunda Maria ya mengandung Tuhan Yesus, itu belum disetubuhi dia oleh Yusuf. Belum. Ya, bayangkan itu. Ya, bayangkan itu Pak Ustadz, ya. 9 bulan ya di dalam kandungannya Tuhan Yesus. Ya. 9 bulan. Di peraturan Yahudi, kalau anak laki-laki lahir ya, hari pengudusan diri kepada perempuan itu 60 hari. Itu berarti 2 bulan. Oke, 2 bulan. Hitung itu Pak Ustadz ya. 9 bulan tambah 2 bulan udah 11 bulan. Berarti kemungkinan besar barulah disetubuhi Bunda Maria itu oleh masih umur Yusuf 12. umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Oke, saya ikuti umur 13 tahun. Padahal yang diceritakan di situ adalah pada saat ditunangai di situ sebenarnya. Itu ketika ditunangai Bunda Maria oleh Yusuf, bukan menikah di situ sebenarnya. Tapi pada saat dia melaksanakan tunangan ya kepada Bunda Maria. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz. Ya, tapi kemungkinan besar ya kalau benar sejarah itu ya Yusuf baru bersetubuh dengan Bunda Maria di umur 13 tahun. Ya, sekarang pun kalau kita melihat ya umur 13 tahun itu ya udah ada tanda-tanda kedewasaan. Ya, yang lebih parahnya tadi Pak Ustadz ya umur 9 tahun ini ya umur 9 tahun ini Pak Ustadz tidak ada satupun nabi atau tokoh Alkitab ya, tokoh di dalam Taurat Musa, di Zabur atau di Mazmur atau di kitab para nabi yang melakukan seperti yang Nabi lakukan ya, yang Muhammad lakukan di situ. Ada yang menyetubuhi, sabar dulu ya, ada yang menyetubuhi ya perempuan atau wanita yang berumur 9 tahun, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, Oke. nggak ada. Sudah, saya tanggapi ya. Oke, silakan. Ya. Banyak, Pak. Kalau kita saksikan ya banyak. Jadi gini, Pak. Sebenarnya jangan memaksakan gitu loh, Pak. Ya, ini gini. Jangan memaksakan
zaman dulu harus sama dengan zaman sekarang. Itu Bapak sudah cacat logika. Di sana aja sudah cacat logika karena aturannya beda, Pak. Kalau zaman dulu disamakan dengan sekarang aturannya beda. Raja-raja kekristenan menikahi anak di bawah umur itu Raja Richard misalnya. Raja Richard itu sebagai raja yang terkenal di Inggris, itu orang Kristen. Dia itu menikahi anak di bawah umur bahkan banyak, bukan satu dua. Maksudnya itu jangan dipaksakan begini, Pak. Saya ini bukan membela Islam ya, tapi semua tradisi zaman dulu dengan sekarang itu sama, Pak. Sama. Jangan dipaksakan kepengen Bapak itu kepengen Kristen kelihatan keren gitu lalu menyalahkan Nabi Muhammad. Jangan. Tradisi dulu dengan tradisi sekarang itu disamakan, tidak bisa. Kalau Bapak misalnya baca tentang Ishak dengan Rebecca ya, yang menikah, Rebecca itu umurnya 3 tahun, Pak. Ishak umurnya datanya Pak Ustadz, mana datanya? Santai dulu, jangan kejang-kejang. Oke, silakan Pak Ustadz, silakan. Oke. Iya, jangan kejang-kejang. Jadi gini loh, kalau kita lihat fakta sejarah, Rebecca, Rifkoh, kalau dalam bahasa Arab itu Rifkoh, ketika menikah dengan Sayyidina Ishak, punya 2 anak kan, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Dari pernikahan Ishak dengan Rifkoh, Rebecca punya 2 anak, yang pertama kembar sih, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Itu Rebecca itu umurnya 3 tahun gitu loh. Dan kalau Bapak baca tentang tradisi Yahudi, Niddah, Bapak pernah baca Niddah? Pernah apa enggak, Pak? Pernah baca Lanjut Niddah? aja Pak Ustadz, nanti saya tanggapi. Nah, nggak pernah kan? Pak Ustadz. Di dalam tradisi Soalnya, Pak, Yahudi, Pak, di Niddah, ya, anak perempuan bisa dinikahi itu umurnya minimal 3 tahun. Itu sudah bisa dinikahi. Saya tampilkan datanya. Nanti saya tampilkan datanya, Pak. Itu tradisi Yahudi. Kalau memang mau mengikuti tradisi Yahudi berbasis data, umur 3 tahun itu sudah bisa dinikahi. Makanya jangan sama-samakan aturan Indonesia sekarang dengan zaman dulu yang belum ada aturan teratur. Jangan. Bapak akan blunder pasti nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya begini saja, Pak. Begini saja, biar kita adil ya. Wanita dewasa minimal umurnya berapa dan ciri-cirinya apa di dalam kekristenan? Pakai data. Saya akan menggunakan data juga, Bapak akan harus menunjukkan data. Wanita bisa disebut dewasa kalau bagi Muslim, wanita yang disebut dewasa ketika sudah mengalami menstruasi. Karena ketika sudah mengalami menstruasi, berarti sel telur itu sudah bisa masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan bisa membuahkan sebuah anak. Itu sudah bisa. Itu cari di dalam kedokteran manapun dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau sudah terjadi menstruasi, itu sudah bisa hamil. Sudah bisa hamil. Itu di dalam Islam. Datanya banyak di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang saya minta data di Bapak, wanita minimal bisa dinikahi umur berapa? Ya, dan ciri-ciri wanita dewasa itu bagaimana? Monggo dijawab, Pak. Dijawab. Sebentar dulu Pak Ustadz, nanti saya jawab pertanyaan Pak Ustadz. Oke ya. Jadi narasi Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun, datanya di mana? Nanti saya jawab itu. Iya, setelah ini saya buka datanya, Bapak jawab dulu. Wah, ya sama-sama adil. Tunjukin dulu datanya itu, nanti saya jawab pertanyaanmu. Ayo. Oke. Bentar ya. Ini fakta dalam Alkitab ya. Usia Rebekah ketika menikah dengan Ishak. Ini ya. Begini, kalau kita buka misalnya dari Kejadian 17 nomor 17. Kita buka dulu Kejadian 17 nomor 17. Nah, di sana Sarah istri Abraham. Kejadian berapa Pak Ustadz? Kita buka sama-sama, kita buka data. Kejadian 17 nomor 17. Oke. Saya bacakan di sini ya. Ya. Oke.
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun Oke. dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Oke. Di mana di sini Pak Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu. Ini pemahaman. Catat dulu umurnya. Santai dulu gitu. Nah, di sini Sarah umurnya 90, Abraham umurnya 100 tahun. Dikip ya, dicatat ya. Dicatat ya. Oke. Saya bantu catatan. Nah, catat Ustaz. Biar Ya. saya belajar Bible itu bukan hanya dari terjemahan, Pak ya. Catat. Nah, di Kejadian 17 nomor 17, Sarah umur 90, Abraham umur 100. Selisih 10 tahun di sana, ya. Nah, lalu Ustadz, di Kejadian 21 nomor 5, Kejadian 21 nomor 5 itu Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Ishak itu lahir. Kejadian 21 nomor 5, coba buka Pak. Kejadian 21 ayat ke-5. Kita lihat setelah ini ya, berapa umur ketika menikah. Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mantap. Sudah. Cukup. Berarti Abraham ketika umur 100, Sarah umur 90, saat itu Ishak baru lahir, betul? Ishak baru lahir ketika Abraham umur 100. Oke. Kemudian Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Itu lihat di Kejadian 23 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Itu Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Coba cek. Oke. Kejadian 23 ayat pertama dan kedua. 127 ya. Betul ya? Ya. Saya bacakan dulu ya. Ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Oke. Jadi Sarah hidup selama 127 tahun. Dia wafat di umur itu. Nah, kemudian Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribkah. Itu tertulis di Kejadian 25 ayat 20. Oke. Di Kejadian 25 ayat ke-20 itu Ishak umur 40 tahun, dia menikahi Rifqah. Ayat berapa? Kejadian 25 ayat ke-20. Oke, guys. Saya bacakan ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Oke. Ya, berarti Ishak berumur 40 tahun di dalam Kejadian 25 ayat ke-20. Nah, Sarah itu ketika umur 90 tahun, ya, itu ketika Ishak lahir. Berarti kesimpulan dari poin 1 dan poin yang kedua yang saya sampaikan barusan, berarti Sarah itu umur 90 baru lahirlah Ishak. Nah, wafatnya Sarah di umur 127. Nah, di dalam Kejadian 25 Ishak berumur 40 tahun, kan begitu. Nah, Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal. Berarti ketika meninggal Ishak itu berumur 37, karena 127 dikurangi 90 berarti kan 37 kan? Ya, 37. Nah, betul? Oke. Umur Sarah kurang meninggalnya 127 ya. Ya. Dengan 37 tahun. 37 tahun saat ibunya meninggal, maka ia berumur 37 tahun saat Ribkah lahir. Jadi begini, ya. Tradisi ini menganggap beberapa peristiwa terjadi secara bersamaan. Peristiwa ini contohnya misalnya
pengikatan Ishak di atas mezbah ya di Moria itu terjadi pada Kejadian 22 nomor 9. Abraham diberitahu tentang kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23. Tuliskan kelahiran Ribkah ya. Kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Oke, kita baca ya. Ya. Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Itu Ribkah lahir. Oke. Ribkah lahir. Oke, saya bacakan ya. Oke. Ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Di mana di sini? Nah, Ribkah itu anaknya siapa? Baca dari 20 sampai 23. 20 sampai 23. Kejadian Oke. 22 20 sampai 23. Oke, saya bacakan ya. Saya ulangi bacanya. Ya, saya pelan-pelan ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Nah, Ya, itu kabar Sabar ya. kelahiran Ribkah ya. ya. Kabar kelahiran Kedelapan orang inilah, ya, kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, Oke. saudara Abraham itu. Catat ya, Ribkah lahir itu tertulis dalam Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Ya. Iya, betul. Sedangkan di Kejadian 22 ayat 9-nya saat itu adalah Ishak ada di atas mezbah Moria sama ketika umur 37. Jadi Ishak umur 37, Ribkah lahir. Gitu. Karena saat itu Ishak ada di atas mezbah di Moria, itu Kejadian 22 nomor 9-nya. Di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23-nya baru ada kabar Ribkah lahir. Ada kabar Ribkah lahir. Berarti 37 plus 1 tahun. Di umur 37 Ribkah baru lahir. Begitu. Nah, semua peristiwa ini kan bersamaan. Nanti di Kejadian 23 yang di awal, poin di awal Ustaz, sudah dicatat ya. Kejadian 23-nya matilah Sarah. Sarah mati umur 127. Berarti ketika Ishak umur 37, Ribkah baru lahir. Nah, karena Ishak berusia 40 tahun ketika menikahi Ribkah, maka Ribkah berusia 3 tahun saat itu terjadi karena setelah di atas mezbah ya, tidak jauh dari kejadian itu. Jadi Ishak nih, Ishak ada di atas mezbah Moria umur 37. Baru lahir Ribkah. Nah, 3 tahun setelah itu terjadilah pernikahan. Terjadilah pernikahan antara keduanya. Berarti saat itu umur Ishak yang 37 tambah 3 adalah 40. Rifqah yang baru lahir saat itu ditambah 3 berarti umurnya 3 tahun. Betul, Coba betul, betul. Anda bantah. Saya catat nih. Ya, bantah data saya ini pakai data juga, bisa nggak Anda membantah saya? Jedier. Iya, data itu juga Pak Ustadz yang saya gunakan. Oke ya. Ya, jadi jelas dulu ya bahwa tidak ada tertulis secara eksplisit di mana ketika sabar dulu. Ya sabar dulu Pak Ustadz ya. Minta tertulis, Ketika makanya belajar sejarah. Ishak menikahi Ribkah ya umur 3 tahun nggak ada datanya itu ya. Nggak ada datanya. Ini hanya penafsiran dari Ustadz Wafi. Loh, Ya, datanya nggak ada. Penafsiran. Ya, itu dulu. Oke ya. Oke ya. loh kok turun?